Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Wajar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah fi at-tatayyur. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan at-tatayyur, yaitu menganggap sial sesuatu. Langsung saja kita baca riwayatnya. An Bahr ibn Nasr qala haddatsana Asy-Syafi'i rahimahullah fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqirru at-tayra ala makinatiha. Kata Imam Syafi'i, beliau ketika menjelaskan sabda Rasul, biarkanlah burung tetap di atas sangkarnya atau di tempat dia bertengger. Inna ilmal Arab kana fi zajit tayr wal bawarih wal khat wal i'tiyaf. Kata Imam Syafi'i, dulu bangsa Arab di zaman jahiliyah, kalau mereka keluar rumah mendapati seekor burung bertengger di pohon atau di tempat dia diam, itu kata Rasulullah SAW tadi, biarkan burung itu di tempatnya. Tapi kalau orang Arab jahiliyah, terutama ketika mereka mau safar, mereka harus menggerak-gerakkan burung tersebut. Kalau burung tersebut terbang ke kanan, berarti lanjut safarnya. Tapi kalau burung terbang ke kiri, ini alamat sial, gak jadi pergi. Itu sebab dinamakan at-tatayyur. Dari kata-kata at-tayr, itu tadi, mereka menganggap sial kalau burung tersebut terbang ke arah
kiri mereka. Ini yang dikatakan oleh Rasul, biarkanlah burung di tempatnya bertengger. Salah satu sebabnya karena orang Arab jahiliyah mereka tidak mau burung tersebut tinggal diam, harus digerakkan agar tahu mana yang harus mereka pilih. Wa kana ahaduhum idza ghada min manzili yuridu amran nadhara awwala ta'irin yarah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau salah satu dari mereka mau pergi keluar dari rumahnya ingin suatu perkara aktivitas, mereka melihat kepada burung yang pertama kali mereka lihat. Fa in sabaha an yasarihi fakhtala an yaminihi qala hadza tairul ayamin. Itu tadi, kalau dia terbangnya ke kanan, oh ini burung yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Famadha fi hajati, dia lanjut jalan. Wa in saba an yamini famara an yasari qala hadza tairul asyayim faraja. Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, dia menganggap ini burung mendatangkan kesialan. Inilah syirik yang jauh dari agama Allah, bahkan jauh dari akal sehat. Apa salahnya burung? Kok dikatakan sial, sudah diganggu, digerak-gerakkan, ketika terbang ke arah kirinya dituduh membawa kesialan. Ini sekali lagi akal yang tidak waras. Itulah sekali lagi kesyirikan, khurafat, sudah jauh dari dalil syariat, jauh pula dari akal sehat. Wa qala hadhi hajatun mas'umah. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau burung terbang ke kiri mereka mengatakan berarti akan ada kesialan kalau dia tetap lanjut melaksanakan aktivitasnya. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kanal arafil jahiliyah idza lam yara tairan sabihan fara'a tairan fi waqri harraka min waqri liyatir. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang Arab jahiliyah kalau melihat burung bertengger atau tinggal di sangkarnya, digerak-gerakkan agar terbang. Fayandur asalaka lahu tariqal asya'im atau tariqal ayamin. Kemudian dilihat dia terbang ke kanan atau ke kiri. Fayusbi an yakuna qala Nabi sallam aqru tayr ala makinatiha alla tuharrikuha. Maka sabda Rasul tadi, atau biarkan burung itu bertengger di tempatnya tadi, untuk membantah keyakinan kaum musyrikin, melarang mereka menggerakkan burung tersebut agar jangan sampai dijadikan sebagai khurafat, bahkan tadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma ya'taqiduna wa ma ya'maruna bihi minat tiyara la tasna'u syai'an. Karena apapun yang mereka yakini tidak ada sama sekali pengaruh, sebetulnya itu hanya sekedar waham atau halusinasi mereka saja. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, wa inna ma yasna fi ma yuwajihuna lahu qada Allah. Yang bisa merubah adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kaitan dengan burung tersebut. Dan sudah antum insyaallah pernah dengar at-tiyara syirkun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara menganggap sial sesuatu itu syirik. Rasul yang mengatakan, bukan Wahabi yang mengatakan. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap sial sesuatu apapun itu, entah tadi burung atau rumah tusuk sate atau angka 4, angka 13. Ini sekali lagi kata Rasul syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sisi menganggap ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan
madharat dengan sendirinya. Secara nas Rasul mengatakan itu syirik. Kemudian juga tadi secara akal sehat, apa salahnya angka 4 kok dihapus? Ya, naik lift 2, 3 langsung apa? 5. Kan nggak sampai, mungkin kalau ada sampai 20, 13 bisanya juga apa? Apa salahnya angka apa? Ya, dan juga secara akal sehat, mulai dari PAUD ya sampai profesor, kan dia sudah tahu hitung-hitungan 1, 2, 3. Ketika bangun lift, kenapa kok dilompati angka 4? Ini akal nggak waras. Itu syirik yang menjauhkan manusia dari dalil syariat dan menjauhkan dari akal sehat. Juga sekarang di pesawat juga ada demikian, bukan di lift saja. Kursi pesawat juga ada demikian, kursi kendaraan umum terkadang juga demikian. Angka 4, angka 13 dilewati. Ini sekali lagi kata Rasul, at-tiyaratu syirku, rumah tusuk sate. Ini juga dianggap apa? Siap. Kalau antum dapat rumah tusuk sate murah, beli sudah, jangan apa? Jangan takut, jangan pernah ragu. Ini akidah syirik. Tidak ada rumah yang mendatangkan kesialan. Demikian pula burung hantu, tidak ada yang mendatangkan kesialan. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, semuanya dengan takdir Allah. Dalam masalah ini harus seorang muslim pertengahan. Kita meyakini secara dalil syariat ada namanya penyakit menular, karena Rasul bersabda, firra minal majdzum firaraka minal asad. Menjauhlah, larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa atau harimau. Di sini kata para ulama, Rasul menetapkan ada penyakit yang menular, makanya dicegah jangan sampai mendekat. Tapi semuanya tadi la adwa, tidak bisa menular dengan sendirinya, namun dengan seizin dari Allah. Tapi harus ada pencegahan. Makanya ketika Umar bin Khattab safar bersama sebagian para sahabat, mendengar ada sebuah tempat yang terkena wabah penyakit. Kemudian mereka bermusyawarah tetap masuk atau tidak. Kemudian datang seorang sahabat Rasulullah yang mengatakan, Rasul SAW bersabda, idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhulu fiha. Kalau kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu tempat, maka jangan masuk. Ini tadi, karena ada sunatullah, hukum sebab akibat. Penyakit itu bisa menular, cuma sekali lagi dengan seizin dari Allah. Itu makna hadis la adwa, jangan disalahpahami. Oh, berarti nggak ada penyakit yang menular. Ya, virus corona itu nggak menular karena Rasul mengatakan la adwa. Hadis Rasul ada banyak. Ya, sekali lagi yang harus apa? Dikumpulkan, dipahami sesuai dengan yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat Rasul. Makanya ketika Umar bin Khattab mendengar sahabat tadi membawakan hadis tersebut, beliau tidak jadi masuk ke tempat yang ada wabah penyakit. Apakah Umar bin Khattab dituduh tidak bertawakal? Na'udzubillah min dzalik. Makanya beliau ketika ditanya, kenapa kok kita lari dari takdir Allah? Maka beliau mengatakan, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Ini sekali lagi pemahaman para sahabat Rasul SAW. Tapi kata Rasul SAW, kalau sudah di tempat yang sudah ada wabah penyakit tersebut, fala takhruju minha, jangan keluar. Biar gak apa? Menulari yang lain. Ini sekali lagi yang sudah dipahami oleh para sahabat Rasul SAW, dan sekaligus yang di dalam hendaklah tawakal kepada Allah. Ya, kenapa? Tadi la adwa, nggak ada penyakit yang menular dengan apa? Sendirinya, semua dengan takdir dari Allah. Ini mengumpulkan antara sebab akibat
dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum masuk jangan masuk. Untuk apa? Mencegah dia tidak tertular. Tapi kalau sudah masuk, tawakal sudah. Ya, dan jangan keluar, nanti akan bisa memudaratkan, menularkan kepada yang lain. Ini makna la adwa. Kemudian kata Rasul, wala tiara, tidak ada sesuatu apapun yang mendatangkan kesialan. Wala tiara. Ini Rasul menafikan akidah khurafat kaum musyrikin jahiliyah. Wala tiara. Ya, apapun itu, entah rumah tusuk sate angka 13, angka 4 ataupun burung, ya, atau apalah yang dijadikan keyakinan-keyakinan masyarakat terutama dari kaum muslimin. Demikian pula Rasul mengatakan wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Apa salahnya burung hantu kok dikatakan mendatangkan kematian? Naudzubillah min dzalik, dia bukan malaikat pencabut nyawa. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian wala safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Ya, kita sekarang di bulan, iya, itu kaum musyrikin jahiliyah kata para ulama meyakini bulan safar bulan yang mendatangkan kesialan, maka Rasul datang membantah keyakinan mereka. Namun sangat disayangkan sebagian saudara kita kaum muslimin terutama di negeri kita masih ada yang meyakini bulan Al-Muharram kemarin dianggap sial, yang mereka namakan dengan bulan Surah. Ya, ini bulan lalu kita sempat kaji yang mana keyakinan bulan Surah, bulan Muharram mendatangkan kesialan. Ini banyak penyimpangan-penyimpangannya, baik yang berupa kesyirikan, kekufuran, ataupun kebid'ahan. Kalau menganggap bulan Al-Muharram yang mereka namakan dengan bulan Surah itu bulan yang penuh kesialan, mendatangkan bala, itu bertentangan dengan firman Allah surat At-Taubah, kalau nggak salah ayat yang ke-36, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syaran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dil qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan al-hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Sebagaimana Rasul tafsirkan sendiri dalam hadis yang sahih. Bulan Al-Muharram Allah istimewakan, tapi kata mereka mendatangkan apa? Kesialan. Yang kedua, keyakinan bulan Muharram atau bulan Surah mendatangkan kesialan bertentangan dengan sabda Rasul, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan, puasa di bulannya Allah, bulan Al-Muharram. Kata-kata syahrullah itu dalam pembahasan para ulama litashrif, disandarkan bulan kepada Allah, itu sama dengan masjid dinamakan Baitullah, bentuk pemuliaan. Ini rumahnya Allah, muliakan. Maka sama, ini bulannya Allah, bulan Muharram, muliakan, bukan malah dituduh mendatangkan kesialan. Ini yang kedua. Yang ketiga, meyakini, mengatakan bulan Surah, bulan Al-Muharram mendatangkan kesialan, itu bentuk melecehkan Allah, menyakiti Allah. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah berfirman, yu'zini ibnu Adam yasubud dahra. Anak Adam manusia menyakiti diriku, kata Allah, karena dia mencela waktu. Wa ana dahr, sedangkan aku yang menciptakan waktu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Kalau menuduh bulan Al-Muharram atau Surah itu mendatangkan kesialan, berarti menuduh yang menciptakan bulan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, orang yang
menuduh bulan Muharram alias bulan Suram mendatangkan kesialan, dia telah melecehkan, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang itu jatuh ke dalam tadi kesyirikan kepada Allah. Karena Rasul mengatakan atiyatu syirkun, menganggap sial apapun di antaranya bulan Suram itu syirik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, orang yang menganggap bulan Suram atau Al-Muharram itu mendatangkan kesialan, ada bentuk tasabuh, penyerupaan terhadap kaum musyrikin jahiliyah. Kalau kaum musyrikin jahiliyah meyakini bulan Safar mendatangkan kesialan, mereka yang mengaku kaum muslimin menganggap bulan Muharram, bulan Suram mendatangkan kesialan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sedangkan Rasul mengatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul paham akidah yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan meninggalkan segala keyakinan khurafat meskipun dengan alasan ini kan sudah warisan turun-temurun. Maka dijawab oleh Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka diseru untuk mengikuti ajaran Allah, mereka mengatakan cukup bagi kami warisan nenek moyang kami. Kata Allah, meskipun nenek moyang mereka tidak berakal, tidak pula mendapatkan petunjuk. Warisan nenek moyang itu produk manusia. Manusia bisa salah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Maka jangan beralasan warisan adat, sedangkan ya mereka bisa keliru, bisa salah. Apalagi ya kalau kita kan belajar mulai mungkin SD dan seterusnya sejarah ya nenek moyang di negeri kita dari agama apa? Nah, usang jauh kan? Ya animisme, Dina. Apakah kita mau melestarikannya? Sedangkan KTP kita animisme atau dinamisme? Hah? Kalau mengaku KTP-nya Islam, ya ikut ajaran Islam, bukan ikut ajaran apa? Na'udzubillah min dzalik. Dan Islam maknanya al-istislam lillahi bitauhid wa inqiyadul bitta'ah wal bara'atun nasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Ini Islam. Maka sekali lagi, kalau kita ngaku muslim, konsisten dengan keislaman. Adat istiadat kalau memang tidak bertentangan dengan Islam, ya tidak ada masalah. Kita bukan menafikan semuanya, tidak. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Adat istiadat yang memang tidak bertentangan dengan Islam, maka silahkan lakukan, silahkan ya kerjakan. Tapi kalau bertentangan dengan Islam, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul SAW. Kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak, tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh dikalahkan dengan taat kepada siapapun juga. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Ini bab tentang at-tatayyur, bahwasanya Islam sangat menentang keyakinan tatayur, menganggap sial sesuatu apapun. Dan di antara keutamaan orang yang bersih dari keyakinan khurafat ini, kata Rasul, ada 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara cirinya la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu apapun. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, ini bab at-tatayyur. Kita pindah bab berikutnya. Bab maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fil istisqa bin nujum. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan al-istisqa bin nujum, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Qala Ar-Rabi' bin Sulaiman, berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, akhbarana an Malik an Saleh ibni Kaisan an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud an Zaid ibni Khalid al-Juhani. Imam Syafi'i membawakan riwayat yang sampai kepada sahabat Rasul yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, shalla Rasul sallallahu as-subha bil Hudaybiyah fi ithri sama'in kanat minal lail. Pernah satu saat Rasul salat subuh di tempat namanya Al-Hudaybiyah. Setelah malamnya itu turun hujan. Falama in sarafa akbala alan nas. Selesai Rasul salat, beliau kebiasaannya menghadapkan wajah beliau kepada jamaah, kepada makmum. Ini salah satu sunnah jadi imam. Selesai salam bukan menghadap dinding terus, bukan menghadap kanan kiri, namun menghadap ke al-jamaah atau makmum. Kemudian Rasul bersabda, faqal hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu yang difirmankan Rabb kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala asba min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Allah dalam hadits qudsi ini, pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Kata Allah, adapun setelah turunnya hujan, dia membaca mengatakan mutirna, kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka dialah yang beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binawi kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan sebab bintang ini atau karena bintang ini bintang itu, maka dia yang kafir kepadaku, kata Allah, dan dia beriman kepada bintang-bintang. Ini hadis yang berkaitan dengan larangan menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kita baca ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, Rasul SAW bi abi huwa wa ummi huwa arabiyyun wasi'ul lisan yahtamil qauluhu hada ma'ani wa inna ma mudra baina dhahrain qaumin aktsar musyrikun li anna hada fi ghazwatil Hudaybiyah wa ara ma'na qawli wallahu alam anna man qala mutinna bi fadli wa rahmati fadzalika imanun billah li anna ya'lam anna la yutir wa la yuti ila Allah azza wa jalla. Ringkasnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, Rasul mengatakan ini di hadapan masih ada kaum musyrikin, yang mana wallahu alam makna sabda Rasul kami diberi hujan dengan rahmat dan karena dari Allah, itu bentuk iman kepada Allah, bahwasanya seorang muslim muslimah mukmin mukminah dia tahu, dia yakin tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah azza wa jalla. Ini tauhid ar-rububiyah, bahwasanya yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Di antaranya yang menurunkan hujan adalah Allah. Dan kata para ulama, tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau kita sudah tahu Allah yang menurunkan hujan, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Makanya tadi kalau turun hujan, baca zikir. Selesai turun hujan, berzikir. Sekedar ngetes saja.
atau obat ngantuk istilahnya. Apa zikir doa ketika turun hujan? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ini juga tadi, ketika kita tahu ini hujan dari Allah, maka kita berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini juga berkaitan dengan seluruh ibadah. Ketika turun hujan, kita mohon kepada Allah agar diturunkan hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah. Apalagi kan di daerah sini sering katanya apa? Iya, ini semakin apa? Memotivasi untuk banyak berdoa seperti ini. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Minta kepada Allah apa? Hujan yang bermanfaat, yang tidak mendatangkan bala. Ini Allahumma sayyiban nafi'ah. Ini tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita sudah tahu Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberhentikan hujan, maka kita berdoa beribadah hanya kepada Allah. Demikian pula kalau hujan turun lebat sekali, khawatir akan datang bala, minta juga kepada Allah. Jangan minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan minta kepada wali fulan wali, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Islam mengajarkan at-tauhid, bergantung hanya kepada Allah, dan ini yang kita ucapkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, namun terkadang sebagian orang ketika ditimpa musibah bala, bukan malah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namun minta kepada kuburan keramat wali yang telah na'udzubillah min dzalik. Ini bukan ajaran Islam sama sekali. Ini ajaran kaum musyrikin al-jahiliyah. Bahkan orang musyrikin jahiliyah pun ketika musibah datang mintanya kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berlayar di lautan ditimpa musibah, kata Allah mereka da'awallah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najaw al barri idahum yusyrikun. Namun ketika mereka diselamatkan di daratan, baru mereka berbuat syirik. Ini syiriknya kaum musyrikin jahiliyah. Dikala senang, dikala susah, minta kepada Allah. Sebagian orang kaum muslimin suka duka mintanya kepada bukan kepada Allah, namun kepada selain Allah. Ya, misalnya ditimpa musibah, di PHK, datang ke kuburan keramat, minta apa? Lowongan bakar. Yang meninggal sudah nggak kerja, ya kan? Idza mata ibnu Adam ingkota amalu. Apabila anak Adam mati, terputus amalnya. Loh, ini di PHK kok minta yang sudah apa? Ya, ini syirik, jauh dari dalil syariat, jauh dari akal sehat. Seandainya kadang ya mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mereka, istidraj. Semakin berbuat syirik, semakin diberikan kedudukan, harta dan seterusnya untuk menguji mereka. Setelah dapat pekerjaan, nadarnya untuk yang meninggal dunia. Suka duka berbuat syirik kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang muslim suka dukanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kata Imam Syafi'i, makna mutirna bi fadlillah wa rahmatih adalah bentuk iman kepada Allah, karena orang itu tahu tidaklah yang menurunkan hujan, tidaklah yang memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man qala mutirna binawi kada wa kada ala makana ba'du al syirik ya'nuna min idafatil matar ila annahu amtarahu na'u kada. Adapun tadi yang mengatakan kita diberi hujan oleh bintang ini bintang itu, maknanya ini adalah kelakuan, keyakinan, ucapan sebagian kaum musyrikin yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Dan ini tadi hukumnya kufur akbar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk berfirman, wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah, dan kami hiasi langit-langit dengan bintang-bintang.
dan kami jadikan sebagai pelempar setan. Kata Qatadah, seorang ulama tabi'in, bintang diciptakan oleh Allah li thalathatin. Allah menciptakan bintang dengan 3 tujuan. Yang pertama sebagai hiasan di langit. Yang kedua tadi melempar setan yang ingin menyadap berita dari para malaikat yang ada di langit. Dan yang ketiga sebagai petunjuk arah bagi nelayan di lautan atau yang jalan di daratan ketika gelap gulita. Allah mengatakan wa bin najmi hum yahtadun. Mereka mendapatkan arah petunjuk dengan apa? Melihat bintang-bintang tersebut. Dan kata Qatadah wa man ta'awwala ghairi dzalik faqad akhta. Dan barang siapa yang menambahkan fungsi bintang selain yang 3 ini, maka dia telah keliru. Itu diantaranya tadi. Kalau mengatakan bintang itu menurunkan hujan, syirik, kufur kepada Allah. Atau seperti yang sekarang ini banyak juga diyakini oleh sebagian kaum muslimin, ramalan apa? Bintang. Kalau bintang Scorpio, bintang apa, Cancer, bintang ini nasibnya demikian, asmaranya demikian, ekonominya demikian. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kata Allah, engkau tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia akan perbuat esok. Enggak ada yang tahu nasib manusia yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kok pakai apa? Ramalan bintang. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, sekali lagi muslimah, wajib menjauh dari hal-hal tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Syafi'i, fadzalika kufrun kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bintang itu menurunkan hujan, itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ini secara ringkas bab tentang al-istisqa bin nujum. Dan Rasul juga pernah bersabda, arba'un min amril jahiliyah la yatrukunaha. Ada 4 perangai jahiliyah yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Di antaranya al-istisqa bin nujum, yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Demikian pula an-niyaha, meratapi mayit dan seterusnya. Ini yang dilarang oleh al-Islam. Kemudian pindah bab berikutnya, ini masih ada kaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah. Dan ini hampir jarang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i. Padahal ini tercantum dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Beliau getol membahas tauhid syirik, iman dan kufur. Cuma orang-orang itu mengatakan ini karangannya, wah, ini ucapan Imam Asy-Syafi'i menyandarkan turunnya hujan kepada bintang itu kufur. Apakah Imam Syafi'i dikatakan radikal, dikatakan takfiri? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata penulis di sini, bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fil halif bi ghairillah. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan bersumpah dengan selain nama Allah. Anir Rabi bin Sulaiman, dari murid Imam Syafi'i yang bernama Rabi bin Sulaiman rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, man halafa billah au bismin min asma'illah fahanitha fa'alaihil kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu nama Allah, dengan mengatakan ya wallahi atau warrahmani wal azizi, ini namanya sumpah, bentuk sumpah.
demi Allah yang maha pengasih, demi Allah yang maha mulia. Fahanisa, kata Imam Syafi'i, kalau orang itu bersumpah dengan salah satu nama Allah, namun dia melanggar sumpahnya, fa'alihil kafarah, maka dia harus membayar kafarah. Contoh misalnya dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ya, saya tidak akan makan nasi, ya, pagi hari ini. Mau diet maksudnya, tapi pakai sumpah, lebay. Wallahi, demi Allah, saya nggak akan makan nasi pagi hari ini. Tapi lihat teman-temannya, kok enak ya nasi kebuli, kok enak ya. Artinya apa? Ikut makan. Artinya dia melanggar apa? Maka harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian 10 orang fakir. Makanya jangan lebih-lebih. Kalau mau diet aja sudah. Ya, jangan pakai apa? Ya, sumpah-sumpah demi Allah. Ini sudah bersumpah. Ya, kalau melanggar maka wajib membayar kafarah. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa man halafa bi syai'in ghairillah misla an yakula rajul wal ka'bati wa abi wa kada maka fahanisa fala kafarat alaih. Namun barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, seperti kalau ada orang bersumpah demi Ka'bah atau demi Muhammad, demi Abdul Qadir Jailani, ya, kemudian dia melanggar sumpahnya, nggak ada kafarah. Kenapa? Karena sumpahnya itu nggak sah, karena sumpahnya itu batal. Pak, kenapa kok batal? Karena dengan menyebut selain nama Allah, dan itu hukumnya syirik. Rasul mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat syirik. Ya, Rasul SAW bersabda, ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Faman kana halifan falyahli billah aw liyaskut. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Ini sekali lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melarang bersumpah dengan selain nama Allah. Cuma banyak kaum muslimin yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, kadang kalau bersumpah ya dengan selain nama Allah atau menggandengkan demi Allah, demi Nabi Muhammad, ini juga sama syirik. Ya, Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat kesyirikan. Meskipun ulama memperinci ada 2 bentuk syirik di situ. Kalau sekedar ucapan di lisan, tidak ada keyakinan dalam hati selain Allah mendatangkan manfaat dan madarat, maka itu syirik kecil. Sebagaimana ucapan Masya Allah wa syi'ta, karena Allah dan karena fulan, syirik kecil. Tapi kalau meyakini yang dijadikan sumpah itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka syirik besar. Kalau misalnya mengatakan demi Abdul Qadir Jailani saya akan demikian-demikian, dan dalam hatinya meyakini kalau dia melanggar sumpahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani akan menimpakan musibah balak, artinya kualat dengan Syekh Abdul Qadir. Nah, ini yang syirik besar. Na'udzubillah min dzalik, karena tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim muslimah wajib menjaga lisannya, jangan sampai bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau ada yang mengatakan, loh kan dalam Al-Quran banyak sumpah-sumpah dengan makhluk dengan selain nama Allah, wal asri demi waktu, wal fajri di waktu fajar, wasyamsi wa duhaha, wal laili wal fajri. Maka dijawab oleh para ulama, itu kekhususan Allah. Allah bersumpah dengan apa saja yang dia inginkan. Ya, wal asri, Allah yang bersumpah demi masa. Ya, ini sekali lagi kekhususan Allah.
Karena Rasul tadi mengatakan bagi manusia kalau mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah, atau kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Lanjut apa cukup sampai di sini? Lanjut apa cukup? Coba sebelum lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, biar nggak terlalu nyenyak tidurnya. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terkait dengan tidak takoyur, terus tidak minta diruqyah atau tidak berobat dengan besi panas, atau menyempurnakan tauhid. Apakah itu seorang hamba akan masuk surga tanpa dihisab dan azab? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah perbuatan manakala terkadang perbuatan dosa itu bisa menjadikan seseorang itu masuk surga, manakala dosa tersebut membuahkan inawat. Mohon dijelasan. Tadi yang berkaitan dengan 4 perangai yang Rasul katakan di antara syarat orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, la yastarkun, tidak minta diruqyah, yaitu untuk dirinya sendiri. Ya, datang ke temannya, ya akhi, tolong ruqyah ana. Ini sebagai ulama mengatakan makna hadis la yastarkun, tidak minta diruqyah untuk dirinya sendiri. Adapun kalau minta ruqyah untuk orang lain dibolehkan. Ya akhi, ada teman kita lagi sakit, antum mungkin mau meruqyahnya, ini tidak ada masalah. Layak sarkun. Kemudian yang kedua, layak tahun, tidak menggunakan pengobatan dengan besi panas. Yang ketiga, layak tatayarun, tidak menganggap sial sesuatu apapun, wala rabbihim yatawakkalun. Dan ini yang Rasul naskan bahwasanya yang memiliki 4 karakter sifat tersebut itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cuma ini bukan berarti kita menuding, mengatakan fulan ini pasti tidak bisa. Ini kaidah secara umum, kita nggak tahu orang itu seperti yang Rasul sabdakan tersebut ataukah tidak. Namun secara umum itu syarat bagi yang mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak menganggap sial sesuatu, tidak menggunakan pengobatan dengan besi panas tadi, dan tidak minta diruqyah untuk dirinya, dan betul-betul hatinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ungkapan tadi dosa itu bisa mengantarkan orang ke surga, insya Allah itu dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau tidak salah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan secara global, kam min dambin yudkhilu sahibahu al-jannata wa kam min amalin salihin yudkhilu sahibahu an-nara. Berapa banyak amal yang jelek alias dosa mengantarkan orang kepada surga, dan berapa banyak amalan baik mengantarkan orang ke dalam api neraka. Sekilas kayaknya kebalik, tapi tidak, ada penjelasannya dari para ulama. Bagian yang pertama, berapa banyak dosa atau amalan jelek mengantarkan orang ke dalam surga, itu ada istilahnya komanya. Orang yang beramal jelek lalu dia bertobat, kalau dia betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, kadang mengalahkan orang yang dari awal sudah banyak beramal saleh. Itu wakil. Ya, mungkin kita sekedar gambaran saja. Yang sudah ngaji sunnah mungkin sudah 10 tahun, ya, kadang amalannya biasa saja. Tapi ketika ada orang yang baru hijrah ke sunnah,
baru setahun 2 tahun semangatnya beramal itu luar biasa, karena dia merasa dulunya banyak dosa, dia apa? Yang menebus dosa-dosanya, yang ngejarnya itu luar biasa. Beda dengan yang ya sudahlah, tiap hari rutinitas amal soleh demikian, ya tidak ada apa? Motivasi untuk semangat lagi dan seterusnya. Ini maksud daripada ucapan sebagian ulama tadi, berapa banyak amal yang jelek atau dosa mengantarkan orang ke surga, itu tadi ada komanya, dan dia lalu bertobat, kemudian dia apa? Mengejar ketertinggalannya, dia bersemangat beribadah sehingga apa? Allah masukkan ke dalam surga. Ini juga sama dengan tadi, ini bukan untuk kita menvonis si fulan masuk surga, tidak. Kaidah secara umum demikian. Contoh yang lain ya, dalam hadis misalnya ada seseorang yang membunuh berapa orang? Ya, 100. Ya, lalu dia apa? Bertobat sehingga masuk surga. Ini sekali lagi, berapa banyak amalan yang jelek mengantarkan orang ke dalam surga Allah. Itu sekali lagi ada komanya, kemudian dia bertobat dan dia luar biasa semangatnya beribadah. Sebaliknya, ini bagian yang kedua, berapa banyak amalan yang soleh mengantarkan orang ke dalam neraka. Kenapa? Dengan kesombongannya, ya, merasa sudah wah luar biasa amalnya, ana pasti masuk dalam kategori yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada, meskipun nggak diomongkan, cuma ada ujub dalam apa? Dalam dirinya. Bahkan apa, naudzubillah min dzalik, menuduh saudaranya, inti pasti apa? Masuk neraka duluan, naudzubillah. Dan itu seperti yang pernah Rasul kisahkan, ada 2 orang bersaudara di zaman sebelum umat Islam. 2 orang bersaudara, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini sering menasihati saudaranya, aksir, berhentilah engkau berbuat maksiat, terus dinasihati sampai dia pun putus asa. Sudah dinasihati tetap saudaranya berbuat maksiat, sampai terakhir yang ahli ibadah berkata, menvonis saudaranya, inti pasti di neraka. Maka Allah wafatkan dua-duanya. Yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga, yang ahli taat Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah katakan, dari mana inti tahu saudaramu masuk? Ini karena apa? Tadi kesombongan, ujub yang ada dalam dirinya, sampai ia ta'ala Allah, yang ngeminteri Allah, sampai apa? Menyatakan saudaranya masuk neraka, padahal ini ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul SAW mengajarkan kita zikir selesai sholat membaca apa? Setelah salam membaca apa? Istighfar 3 kali. Kata sahabat Rasul yang bernama Thauban, karena Rasul SAW ida insarafa min salati istighfar salatan. Rasul selesai sholat, beliau istighfar 3 kali. Di antara hikmahnya, kata para ulama, kalau secara sepintas istighfar itu kalau orang baru selesai berbuat dosa, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang beriman bertakwa, kalau mereka jatuh ke dalam dosa atau kekejian, mereka ingat kepada Allah dan istighfar. Secara asal demikian, istighfar selesai maksiat, tapi ini selesai sholat kok dianjurkan membaca istighfar. Apa hikmahnya? Kata para ulama, untuk memerangi perasaan ujub. Jangan sampai assalamualaikum mesti surga. Ada yang menjamin. Harus istighfar. Harus kita merasa masih banyak kekeliruan, terutama dalam sholat kita. Entah dalam niatnya, mungkin tadi ketika keluar rumah untuk sholat ke masjid, ingin dipuji oleh orang yang melihat, atau ingin cari perhatian orang yang dia hormati. Kadang ada penyakit dari segi niat.
Kemudian dari segi gerakan salat kita, barangkali masih ada yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka apa? Istighfar. Jadi jangan pernah merasa apa? Ujub. Itu di antara makna. Wallahu ta'ala. Ada yang lainnya? Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita saat yang mengikuti Firqatun Najiyah, ya kita belajar tauhid, kita mempelajari maknanya, syarat-syaratnya dan tempat-tempatnya, kita mempelajari tauhid dan syirik. Itu tidak ada jaminan kita dijanjikan untuk bisa masuk surga, tapi tidak ada jaminan kita langsung masuk surga. Itu pertanyaan adalah bagaimana dengan di kelompok saudara-saudara kita yang di 72 golongan itu yang mereka terancam dengan neraka? Apakah mereka bisa masuk surga langsung atau pasti mereka terancam neraka untuk 72 orang itu, dan bagaimana posisi orang-orang awam dan mereka yang mereka tidak belajar, mereka tidak mengenal dakwah gitu. Baik. Yang pertama sudah kita sampaikan, tiap manusia tidak tahu di mana dia akan dikembalikan oleh Allah di akhirat, ya di surga atau di neraka. Tugas seorang hamba hanya berusaha ikhlas, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, dan tawakal, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara umum, iya, Rasul yang mengatakan sataftariqu hadhihi ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang saat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ma'ana ali washabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini kaidah secara umum. Ya, bahwasanya yang mengikuti Rasul, para sahabat itu selamat dari api neraka alias masuk surga. Tapi ini kaidah umum, bukan untuk menunjuk diri sendiri ataupun menunjuk orang lain pasti inti masuk surga karena inti demikian tidak bisa. Kata Imam At-Tahawi, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Kita tidak boleh menvonis seorang pun dari kaum muslimin masuk surga atau masuk neraka. Karena kita nggak tahu amalnya diterima atau tidak, apakah dia sudah bertobat atau tidak, kita nggak tahu. Ini kaidah umum. Demikian pula tadi 72 itu masuk neraka. Ini al-wa'id, ancaman. Ya, tapi tadi ancaman secara umum tidak boleh untuk digunakan menunjuk perorangan. Paham? Kaidah umum perlakukan, pahami sesuai dengan keumumannya, bukan untuk menunjuk individu, kecuali kalau memang ada dalil khusus tentangnya. Contoh, yang masuk surga Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali di surga. Ini sahabat Rasul SAW. Abu Lahab pasti di neraka, Abu Thalib pasti di neraka. Ada nasnya secara khusus. Tapi yang nggak ada nasnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang 72 di neraka tadi, itu di antara mereka masih muslimin, ya, bahkan mereka muslimun. Maka orang muslim bagaimanapun dosanya, selama masih ada tauhid, pasti akan masuk surga cepat atau lambat. Seandainya dimasukkan ke neraka, pasti suatu saat akan dikeluarkan dari neraka, masuk apa? Masuk surga. Ya, sekali lagi, kaidah ayat atau hadis tentang ancaman yang umum itu berlaku untuk yang umum, bukan untuk menunjuk apa? Individunya. Tadi yang terakhir ada yang kelewatan, apa itu ya? Adapun orang-orang awam sama dengan tadi, kita serahkan untuk personnya, individunya kepada Allah. Tapi secara umum Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengadab manusia kecuali setelah kami utus para rasul. Artinya setelah tegak hujjah atas mereka. Ya, orang awam banyak macamnya.
ada orang awam yang dia sudah sampai hujjah, ya, sampai kepadanya at-tauhid, sampai kepadanya sunnah, banyak nasihat, sudah banyak mendengar, ya, qala Allah, qala Rasul, kebenaran, cuma menentang dengan adat istiadatnya, menentang dengan hawa nafsunya, maka orang ini tidak ada uzur di sisi Allah. Ini kaidah secara umum ya, karena apa? Sudah tegak hujjah. Dan dia apa? Tadi menentang dengan hawa nafsu. Adapun orang awam yang memang dia tidak pernah mendengar dakwah hak, di sekelilingnya penuh dengan syubhat, tertutup sudah, dia nggak pernah mendengar sama sekali. Ini beda nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang pertama. Yang pertama sudah tegak apa? Al-hujjah. Ya, kemudian juga ada pembahasan lain, orang awam ini ada banyak macamnya. Ada yang memang hatinya itu terbuka mencari kebenaran, cuma memang qadar Allah nggak mendapatkan. Ini apa? Insya Allah dapat pahala atas usahanya tersebut. Tapi ada yang malas-malasan, bahkan tadi sudah disampaikan nasihat, sudah disampaikan qala Allah, qala Rasul, tapi apa? Menentang dengan akalnya, menentang dengan hawa nafsunya, dengan adat istiadatnya. Ini wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Paham Pak insyaallah ya? Nah, wallahu taala alam. Cukup atau lanjut? Atau ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, insyaallah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.